Soal nomor 1. Jika diketahui nilai X sama dengan 1/3, Y sama dengan 1/5, dan Z sama dengan 2, maka nilai dari X pangkat min 4, Y Z pangkat min 2, per X pangkat min 3, Y pangkat 2, Z pangkat min 4 adalah, jadi kita punya sifatnya eksponen, A pangkat M dibagi A pangkat N pangkatnya berubah menjadi pengurangan, yaitu A pangkat M dikurangin N. Sehingga untuk persamaan ini menjadi X pangkat min 4 dikurangin min 3, Y pangkat 1 dikurangi 2, Z pangkat min 2 dikurangi min 4, diperoleh X pangkat min 4 ditambah 3, Y pangkat min 1, Z pangkat min 2 ditambah 4, sehingga X pangkat min 1, Y pangkat min 1, Z pangkat 2. Lalu kita substitusikan untuk nilai X-nya sama dengan 1/3 dan nilai Y-nya sama dengan 1/5 dan nilai Z-nya sama dengan 2, sehingga menjadi 1/3 pangkat min 1, 1/5 pangkat min 1, 2 pangkat 2. 1/3 sama artinya dengan 3 pangkat min 1, dipangkatkan min 1, 5 pangkat min 1 dipangkatkan min 1 kali 2 kuadrat, sehingga diperoleh 3 pangkat min 1 kali min 1, yaitu 1, 5 pangkat min 1 kali min 1 juga sama 1 dikali 2 kuadrat, sehingga diperoleh 3 dikali 5 dikali 4, diperoleh nilai 60. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi B. Soal nomor 2. Hasil 7 log 16 akar 2 kali 2 akar 2 log 1/49 ditambah 2 log 1/16 per 5 log 5 akar 5 ditambah 5 log 25 akar 5 adalah, jadi nanti kalau kita ketemu sama logaritma, maka kita ubah dulu bentuk ini menjadi bentuk pangkat. Sehingga persamaannya ini menjadi 7 log 16 itu 2 pangkat 4, akar 2-nya 2 pangkat setengah. Kemudian ini juga sama, kita ubah menjadi bentuk pangkat 2 pangkat setengah log 1/49, berarti 7 pangkat min 2 ditambah 2 log 1/16 itu 2 pangkat minus 4 per 5 log, sama kita ubah menjadi bentuk pangkat 5 pangkat 1, akar 5-nya 5 pangkat setengah ditambah 5 log 25 itu 5 kuadrat, akar 5-nya 5 pangkat setengah, sehingga menjadi 7 log 2 pangkat 4 ditambah setengah, berarti 4 setengah atau 9/2. 2 pangkat 1 ditambah 2 pangkat 1 dikali 2 pangkat setengah, maka pangkatnya juga ditambahkan, diperoleh 2 pangkat 1 setengah atau 3/2 log 7 pangkat min 2 ditambah 2 log 2 pangkat minus 4 per 5 log 5 pangkat 1 ditambah setengah 3/2 ditambah 5 log
5 pangkat 2 kali 5 pangkat setengah berarti 2 ditambah setengah, 2 setengah atau 5/2. Ingat sifatnya logaritma, jika A pangkat M log B pangkat N, maka hasilnya menjadi N/M kali A log B. Sehingga di sini diubah menjadi 9/2 kali 7 log 2 kali minus 2/3/2 kali 2 log 7 min 4 kali 2 log 2 per 5 log 5 pangkat 3/2 nya turun, jadi di sini 3/2 kali 5 log 5 ditambah 5/2 5 log 5 sama dengan ini konstantanya jadiin 1, 9/2 kali min 2/3/2 kali 7 log 2 kali 2 log 7 min 4 kali 2 log 2 itu nilainya 1 per 5 log 5 juga sama 1, berarti ini tinggal 3/2 ditambah 5/2, sehingga diperoleh ini coret, sehingga ini menjadi minus 6. 7 log 2 kali 2 log 7, berarti di sini ada yang sama 2 sehingga tinggal 7 log 7 dikurangin 4 per 8/2. 7 log 7 sendiri nilainya 1, sehingga menjadi min 10/4, atau kalau disederhanain menjadi minus 5/2. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi D. Soal nomor 3. Diketahui fungsi f dan g dirumuskan oleh fx sama dengan 3x kuadrat min 4x plus 6 dan gx sama dengan 2x min 1. Jika nilai f bundaran gx-nya sama dengan 101, maka nilai x yang memenuhi adalah, jadi di sini yang diketahui adalah fungsi komposisi f bundaran gx-nya sama dengan 101. Kita tulis dulu. F bundaran gx-nya bernilai 101. Padahal f bundaran gx itu sama dengan f dalam kurung gx. Nilainya 101, gx-nya kita masukkan ke sini sehingga menjadi f, gx-nya kita ganti 2x min 1 sama dengan 101. Lalu kita komposisikan dengan fungsinya f, yaitu ini. Sehingga setiap x yang di sini kita ganti 2x min 1 diperoleh 3 kali 2x min 1 kuadrat min 4 kali 2x min 1 ditambah 6 sama dengan 101. Uraikan ini menjadi 4x kuadrat min 4x ditambah 1 minus 8x ditambah 4 plus 6 sama dengan 101. Jika dikalikan menjadi 12x kuadrat min 12x plus 3 min 8x plus 10 sama dengan 101. Menjadi 12x kuadrat min 12 min 8 min 20x 13 dikurangi 101. Berarti di sini minus 88 sama dengan 0. Sederhanain dibagi 4 sehingga diperoleh 3x kuadrat min 5x min
22 sama dengan 0. Lalu kita faktorkan. 3x kuadrat min 5x min 22 sama dengan 0. Faktornya 3x, x 11 kali 2, 11 ini minus plus, sehingga diperoleh nilai x-nya sama dengan 11/3 atau nilai x-nya sama dengan minus 2. 11/3 ini diubah menjadi 3 kali 3 9, berarti sisanya 2/3. Jadi jawaban yang memenuhi untuk x sama dengan 3 2/3 dan x sama dengan min 2. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi A. Soal nomor 4. Di sini diketahui ada dua media, yaitu media Zland dan harian Zland dengan pengajian yang berbeda, dengan metode pengajian yang berbeda, di mana diketahui untuk media Zland, jadi ini gaji yang diterima itu 0,20 Z per koran sampai penjualan 240. Jika lebih dari itu, maka dia akan memperoleh tambahan sebesar 0,4. Jadi kalau ini misalkan ditulis dalam model matematika, maka media Zland itu penjualan korannya nanti untuk penjualan koran kurang dari sama dengan 24, maka dia akan memperoleh gaji 0,2x. Tapi jika dia lebih dari 24, maka akan mendapatkan tambahan sebesar 0,4. Berarti di sini menjadi 0,2 ditambah 0,4x, atau di sini menjadi 0,6x untuk penjualan yang lebih dari 24. Nah, dari bentuk persamaan ini 0,2x dan 0,6x ini adalah suatu bentuk persamaan garis lurus di mana M-nya berbeda. Jadi ini gradiennya berbeda. Jadi nanti dia akan membentuk garis lurus tapi dengan kemiringan yang berbeda. Gimana kemiringan berbedanya? Dilihat ini. Jadi untuk yang lebih dari 24 dia akan mengalami kenaikan. Nah, yang kedua untuk media harian Zland. Untuk yang harian, dia memperoleh gaji di mana untuk per minggunya dia dapatkan 60 Z. Tapi jika dia bisa menjual per koran, maka dia akan ditambahkan gaji sebesar 0,05. Maka bisa ditulis di situ untuk harian Zland-nya, maka gaji pokoknya 60 ditambah penjualan korannya sebesar 0,05 untuk satu korannya. Jadi ini sama. Jadi di sini dia juga bentuknya garis lurus. Jadi ini garis lurus, tapi ini juga garis lurus tapi dengan gradien yang berbeda. Jadi kalau digambar dalam sketnya, jadi di sini untuk yang harian ini berarti dia 60 plus 0,05, berarti ini 60, berarti tidak dimulai dari 0 tapi dia ke sana naik. Tapi untuk yang media dia dapat gajinya 0,2, kemudian dia lanjut dengan perbedaan gradien, berarti kemiringan yang berbeda untuk batasan yang ini tadi dari 24, yang kurang dari 24 dan yang lebih dari 24. Jadi dimulai dari sini, dari 0 naik, kemudian ada kemiringan. Untuk yang 24-nya dia akan mengalami kenaikan secara terus menerus. Jadi jawaban yang benar adalah opsi C. Soal nomor 5. Agar persamaan kuadrat M-5 X kuadrat min 4MX
plus M min 2 sama dengan 0 mempunyai 2 akar real. Maka batas-batas nilai M yang memenuhi adalah, jadi di sini yang ditekankan adalah mempunyai 2 akar real. Jadi persamaan kuadrat itu akan mempunyai akar-akar real jika syaratnya itu D lebih dari sama dengan 0. Sedangkan D sendiri itu adalah B kuadrat min 4AC. Sini diketahui nilai A-nya, ini B-nya, dan ini adalah C-nya. Sehingga nilai D-nya adalah min 4M kuadrat min 4 kali A-nya M min 5, C-nya M min 2 lebih dari sama dengan 0. Sehingga 16M kuadrat min 4 kali, kita kalikan dulu, M kuadrat min 7M plus 10 lebih dari sama dengan 0. Jika dibagi 4 menjadi 4M kuadrat min M kuadrat min 7M plus 10 lebih dari sama dengan 0. Kita kurangkan 3M kuadrat plus 7M min 10 lebih dari sama dengan 0. Lalu kita faktorkan. 3M, M perkaliannya min 10, penjumlahannya 7. Berarti di sini 10 sama 1. Positif berarti ini plus, ini min. Sehingga M sama dengan min 10/3 atau M sama dengan 1. Lalu dibikin garis bilangan, di sini ada minus 10/3 sama 1. Dilihat dari M kuadratnya positif, berarti dari kanan positif, negatif, positif. Lalu dilihat pertidaksamaannya, yang diminta adalah lebih dari, berarti yang diarsir adalah daerah plus. Karena di sini ada sama dengannya, berarti sini bulat penuh, di sini juga sama bulat penuh, sehingga M yang memenuhi adalah M kurang dari sama dengan min 10/3 atau M-nya lebih dari sama dengan 1. Sehingga jawaban yang tepat adalah opsi C. Soal nomor 6. Pada suatu hari, Pak Ahmad, Pak Badrun, dan Pak Yadi panen jeruk. Hasil kebun Pak Yadi lebih sedikit 15 kg dari hasil kebun Pak Ahmad, dan lebih banyak 15 kg dari hasil kebun Pak Badrun. Jika jumlah hasil panen ketiga kebun itu 225 kg, maka panen Pak Ahmad adalah, kita misalkan dulu di sini Pak Ahmad, itu kita misalkan A, kemudian Pak Badrun, kita misalkan B, dan Pak Yadi, kita misalkan Y. Sehingga persamaan yang pertama diperoleh nih. Hasil kebun Pak Yadi 15 kg lebih sedikit dari Pak Ahmad. Sehingga bisa ditulis Y sama dengan A min 15. Lalu, nih, lebih banyak 15 dari Pak Badrun. Berarti bisa ditulis Y sama dengan Badrun ditambah 15. Ya, karena ini sama-sama Y, berarti ini bisa tak samain dulu. A min 15 sama dengan B plus 15. Sehingga nilainya B itu sama dengan A min 30. Kemudian persamaan yang ketiga, jumlah hasil panen ketiganya 225. Berarti bisa ditulis A ditambah B ditambah Y sama dengan 225.
Karena yang ditanyakan panennya Pak Ahmad, jadi untuk B dan Y nanti kita ganti dari persamaan yang udah diketahui. Jadi ini dan itu. Sehingga menjadi A ditambah A-30 ditambah A-15 sama dengan 225. A ditambah A ditambah A, berarti ini 3A min 45 sama dengan 225, sehingga 3A-nya sama dengan 270, diperoleh nilai A sama dengan 90. Jadi hasil panen Pak Ahmad adalah A, 90 kg. Soal nomor 7. Sebuah perusahaan membuat dua buah produk X dan Y dengan menggunakan dua buah mesin A dan B. Kemudian untuk produknya, untuk X-nya ini memerlukan 50 mesin A, 30 proses mesin B. Kemudian untuk Y-nya memerlukan 24 mesin proses pada mesin A dan 33 menit proses pada mesin B. Padahal diketahui kondisi awalnya itu terdapat 30 unit X dan 90 unit Y di gudang. Kemudian di sini diketahui mesin A-nya dapat digunakan maksimum 40 jam. Kemudian mesin B-nya dapat digunakan selama 35 jam maksimum juga. Padahal di sini tadi diketahui prediksinya akan ada permintaan sebanyak 75 unit X dan 95 unit Y. Jadi kalau kita bikin tabelnya, maka di sini ada produk X sama produk Y. Kemudian di sini ada mesin A sama mesin B. Kemudian ini ada kondisi awal. Kemudian di sini ada prediksi. Untuk produk X, dia memerlukan 50 menit mesin A dan 30 menit mesin B. Kemudian Y-nya 24 mesin A dan 33 menit mesin B. Padahal persediaannya maksimum penggunaan untuk mesin A-nya di sini maksimumnya 40 jam. Berarti di sini masih dalam jam. Padahal tadi penggunaannya di sini dalam menit. Berarti kita ubah dulu dari jam ke menit. Berarti sama aja dengan 40 dikali 60. Untuk mesin B juga sama, maksimum pemakaiannya 35 jam. Kita ubah menjadi menit, berarti menjadi 35 kali 60. Padahal kondisi awalnya di gudang itu terdapat 30 X dan 90 Y. Bakal diprediksi permintaannya nanti ada 75 X dan 95 Y. Sehingga model matematika yang dapat dibentuk adalah 50 X ditambah 24 Y kurang dari sama dengan 40 kali 60, 30 X ditambah 33 Y kurang dari sama dengan 35 kali 60. Jadi di sini udah ada 30, nanti bakal ada pembelian sebanyak 75. Jadi nanti ini kekurangannya berarti X-nya
itu menjadi lebih dari sama dengan 45, dapatnya dari selisihnya. Sedangkan Y-nya juga kita selisihkan, berarti Y-nya lebih dari sama dengan 5. Jadi opsi yang tepat adalah B. Soal nomor 8. Suatu suku banyak berderajat 3 jika dibagi X kuadrat min 3X plus 2 bersisa 4X min 6, dan jika dibagi X kuadrat min X min 6 bersisa 8X min 10. Suku banyak tersebut adalah, jadi di sini ya, ini suku banyak berderajat 3 dibagi ini bersisa itu. Jadi berdasarkan algoritma pembagian dan teorema sisa, maka bisa ditulis Fx sama dengan pembagi kali hasil bagi ditambah sisa. Jadi ini. Lalu masuk ke persamaan yang pertama. Di sini pembaginya kita ganti ini X kuadrat min 3X plus 2 dan sisanya kita ganti 4X min 6. Sehingga diperoleh Fx sama dengan X kuadrat min 3X plus 2 dikali Hx, karena dia berderajat 3, ini udah ada 2, berarti di sini harus dikalikan berderajat 1. Nah, misalkan Ax plus B ditambah sisanya 4X min 6. Lalu kita faktorkan X min 1, X min 2 dikali Ax plus B ditambah sisa 4X min 6. Kemudian di sini berarti pembuat nolnya untuk X sama dengan 1 dan X sama dengan 2. Sehingga jika kita masukkan untuk nilai X sama dengan 1, maka di sini 0 tinggal sisanya saja. Berarti menjadi 4 kali 1 dikurangi 6, diperoleh nilai minus 2. Sama, untuk X-nya sama dengan 2, kita substitutkan situ, sehingga ini juga 0, tinggal sisanya aja, menjadi 4 kali 2 dikurangi 6, sehingga diperoleh nilai 2. Nah, lalu fungsi tersebut jika dibagi oleh ini, maka sisanya menjadi itu. Berarti sama juga dengan tadi. Bisa ditulis Fx-nya, pembaginya tadi X kuadrat min X min 6. Hasil baginya kita misalkan Ax plus B. Sisanya diketahui 8X min 10. Lalu kita faktorkan X min 3 X plus 2 dikali Ax plus B ditambah 8X min 10. Lalu kita substitusikan ini tadi pertama, kedua ke persamaan yang ketiga ini. Jadi kita ganti untuk X-nya sama dengan 1, berarti di sini F1 sama dengan 1 dikurangi 3, 1 ditambah 2 dikali A plus B ditambah 8 kali 1 min 10. F1-nya tadi diketahui bernilai minus 2. Ini 1 dikurangi min 3 itu min 2. Ini dapat 3. A ditambah B dikurangin 2. Berarti di sini pindahin sana ya ruas. Berarti min 2 ditambah 2 berarti 0. Berarti di sini dibagi aja, berarti tinggal A plus B. Atau bisa ditulis nilai A-nya sama dengan min B. Lalu sama persamaan yang kedua kita substitusikan juga ke persamaan ketiga, sehingga nilai F2-nya sama dengan 2 min 3 dikali 2 ditambah 2 dikali 2A plus B ditambah 8 kali 2 min 10. Jadi diperoleh tadi nilai F2-nya 2 sama dengan minus 1 kali 4 2A plus B ditambah 6.
Jadi ini 6-nya tak pindah ke sana, jadi minus 4 sama dengan minus 4 kali 2A plus B. Jadi ini coret, tinggal 1 sama dengan 2A plus B. Nah, lalu kita substitusikan untuk nilai A sama dengan min B ke sini. Sehingga 1 sama dengan 2 kali min B ditambah B. Diperoleh 1 sama dengan min B. Atau B-nya sama dengan min 1. Untuk nilai B sama dengan min 1, diperoleh nilai A-nya sama dengan 1. Sehingga kita punya nilai A-nya sama dengan 1, B-nya min 1, kita substitusikan lagi ke bentuk awalnya ini. Sehingga fungsi f(x) sama dengan x kuadrat min x min 6 dikali A-nya 1, berarti ini x min 1 ditambah 8x min 10. Kita kalikan x kuadrat kali x berarti x pangkat 3 min x kuadrat min x kuadrat plus x min 6x ditambah 6 ditambah 8x min 10. Jadi ini menjadi x pangkat 3 min 2x kuadrat, ini kurangi itu minus 5, minus 5 ditambah 8 berarti positif 3x. Kemudian di sini tadi 6 dikurangin 10 berarti minus 4. Jadi opsi yang benar adalah A. Soal nomor 9, matrik matrik X yang berodo 2 kali 2 yang memenuhi persamaan 1, 3, 2, 4X min 7, 4, min 10, 8 adalah, jadi di sini untuk mencari nilai X-nya, ini, jadi kalau kita punya persamaan A kali X sama dengan B, untuk mencari nilai X-nya, maka ini harus jadi identitas. Berarti harus ketemu sama inverse-nya. Berarti ini kita kalikan dengan A inverse. Kalau sebelah sini kita kalikan A inverse, berarti sebelah kanan juga sama kita kalikan A inverse. Sehingga nilai X sama dengan A inverse dikali B. Jadi di sini nilai X-nya sama dengan ini, sama ya. Berarti di sini 1, 3, 2, 4 inverse dikali min 7, 4, min 10, 8. Inverse-nya seperdeterminannya 4, min 6. Adjoin berarti ini ditukar 4, 1 dikasih min 3, min 2 dikali min 7, 4, min 10, 8. Sehingga diperoleh 4 dikurangi 6 minus 2, kita kalikan minus 28 ditambah 30, berarti di sini 2. 16 dikurangi 24, 16 dikurangi 24 berarti minus 8. 14 dikurangin 10, 4, min 8 ditambah 8, 0. Sehingga kita kalikan dengan konstantanya, min 1, 4, min 2, 0. Min 1, min 2, 4, 0. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi A. Soal nomor 10. 3 buah bilangan membentuk barisan aritmatika dengan beda 3. Jika suku kedua dikurangi 1, maka terbentuklah barisan geometri dengan jumlah 14. Maka rasio barisan tersebut adalah, jadi kita misalkan dulu di sini ada 3
bilangan dengan beda 3. Berarti bisa ditulis di sini beda. Di sini kan di sini jangan B ya, P. Berarti di sini P plus 3 sama P min 3. Kemudian jika suku kedua dikurangin 1, berarti ini suku keduanya dikurangin 1. Berarti di sini tetap, di sini juga tetap. Maka dia akan membentuk barisan geometri dengan jumlahnya 14. Ini tadi aritmatika. Kemudian ini kalau kita jumlahkan, berarti ini jadi P min 3 ditambah P min 1 ditambah P plus 3 sama dengan 14. Berarti di sini 3P habis min 1 sama dengan 14. Berarti 3P-nya sama dengan 15, nilai P-nya sama dengan 5. Yang ditanyakan adalah rasionya. Berarti untuk P-nya sama dengan 5, berarti kita masukkan ke sini, maka barisan geometri yang terbentuk adalah 5 dikurangin 3, 5 dikurangin 1, 5 ditambah 3, sehingga diperoleh 2, 4, 8, sehingga rasionya sama dengan 4/2. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Soal nomor 11. Nilai limit X mendekati tak hingga akar X kuadrat min 6X plus 9 dikurangi X min 2 adalah, jadi di sini perlu diperhatikan adalah limitnya mendekati tak hingga. Nah, kalau ini limitnya mendekati tak hingga, kalau ada bentuk akar seperti ini, maka kita ubah bentuknya menjadi akar min akar. Berarti ini kita buat menjadi akar. Sehingga berubah menjadi X kuadrat min 6X plus 9 min akar X min 2 kuadrat. Sama dengan X kuadrat min 6X plus 9 min akar X kuadrat min 4X plus 4. Jadi kalau kita punya bentuk limit tak hingga dalam bentuk akar AX kuadrat plus BX plus C min akar AX kuadrat plus PX plus Q, maka nilai limitnya sama dengan B min P per 2 akar A. Jadi di sini sama, ini nilai B-nya dan ini adalah nilai P-nya, sehingga nilainya menjadi min 6 dikurangi min 4 per 2 akar A-nya 1. Berarti di sini jadi min 6 ditambah 4 per 2. Ini min 2 per 2 sama dengan min 1. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi A. Soal nomor 12. Ica akan meniup balon karet berbentuk bola. Ia menggunakan pompa untuk memasukkan udara dengan laju pertambahan volume udara 40 cm per detik. Ralat. Jika laju pertambahan jari-jari bola 10 cm per detik, maka jari-jari bola setelah ditiup adalah, jadi di sini diketahui laju pertambahan volumenya. Berarti di sini bisa ditulis D volume per dt-nya sama dengan 40 cm pangkat 3 per detik. Kemudian laju pertambahan jari-jari bolanya 10 cm per detik, bisa ditulis dr per dt sama dengan 10 cm per detik. Nah, kita tahu berdasarkan aturan rantai, maka dv per dt itu bisa ditulis menjadi dv per dr kali dr per dt. Kita substitusikan di situ nilai dv per dt-nya 40, dv per dr-nya nggak tahu, dr per dt-nya 10. Sehingga kita coret
diperoleh nilai dV per dr-nya sama dengan 4. Kemudian volume bola sendiri itu 4/3 pi R pangkat 3. Kalau kita turunkan terhadap jari-jarinya, berarti ini dV per dr sama dengan 3 kali 4/3 pi R kuadrat. Jadi di sini kita punya dV per dr-nya 4. Nih ya, coret dulu. Berarti di sini 4 pi R kuadrat. Coret sehingga 1 per pi sama dengan R kuadrat. Sehingga nilai R-nya sama dengan akar 1 per pi. Atau nilai R-nya sama dengan 1 per akar pi. Jadi jawaban yang memenuhi adalah opsi A. Soal nomor 13. Luas daerah yang diarsir pada gambar dapat dinyatakan dengan rumus. Jadi di sini daerahnya udah diketahui, tinggal kita cari batasannya saja. Di sini udah ada titik potongnya 1, kemudian di sini ada 10. Berarti yang belum tahu di sini berapa nilainya. Nah, kalau dilihat dari fungsinya, dari sini kan fungsinya x kuadrat plus 4x plus 4. Jadi kalau di sini kita tulis, dia akan menyinggung dengan sumbu x. Berarti di sini kan y-nya sama dengan 0 juga. Maka bisa ditulis x kuadrat ditambah 4x plus 4 sama dengan 0. Kalau ini kita faktorkan, berarti di sini x plus 2, x plus 2. Berarti diperoleh nilai x-nya sama dengan min 2. Jadi di sini batasannya untuk x sama dengan min 2. Sehingga luas sama dengan integral dari min 2 sampai ini 1. Fungsinya adalah ini. Berarti dari x kuadrat ditambah 4x plus 4 dx ditambah dari 1, ini yang 2, daerah 2 ini. Berarti dari 1 sampai 10, fungsi yang dipakai adalah ini. Berarti 10 min x dx. Jadi jawaban yang memenuhi adalah opsi C. Soal nomor 14. Diketahui ini ya, ada bentuk trigonometri di mana sin kuadrat 1 ditambah sin kuadrat 2 seterusnya sampai sin kuadrat 89 nilainya berapa. Jadi di sini kita masuk ke konsep dasar trigonometri ya, di mana kita punya bentuk jika kita punya nilai sinus 90 min alfa, maka akan berubah menjadi kosinus alfa. Nah, dari sini maka kita ubah bentuknya ini menjadi sin kuadrat 1 ditambah sin kuadrat 89, kemudian ditambah lagi sin kuadrat 2 ditambah sin kuadrat 88 dan seterusnya sampai yang terakhir yaitu sin kuadrat 44 ditambah sin kuadrat 46. Nah, berdasarkan sifat yang ini tadi, maka ini 8 sin kuadrat 89 itu sama aja dengan kosinus 1. Berarti di sini kosinus kuadrat 1. Sin kuadrat 1 ditambah kosinus kuadrat 1 ditambah sin kuadrat 2, berarti ini juga sama menjadi cos kuadrat 2 dan seterusnya. Ini tetap sin kuadrat 44, ini berubah menjadi cos kuadrat 44. Berdasarkan sifat identitas, jika ada sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A, maka nilainya 1. Berarti di sini bernilai 1, ini bernilai 1, dan seterusnya bernilai 1. Padahal tadi dimulainya dari 1 dan yang terakhir 44. Sehingga di sini ada
1 sejumlah 44 kali. Jadi kalau ini ditambahkan, maka hasilnya 44. Jadi jawaban yang benar adalah C. Soal nomor 15. Seorang anak tingginya 1,55 meter berdiri pada jarak 12 meter dari tiang bendera. Jika ia melihat puncak tiang bendera dengan sudut elevasi 45 derajat, maka tinggi tiang bendera tersebut adalah berapa meter? Jadi di sini diketahui ada seorang anak, di mana anak itu tingginya diketahui 1,55 meter. Kemudian dia berdiri pada jarak 12 dari tiang bendera. Berarti misalkan di sini ada tiang bendera, maka di sini jaraknya 12 meter. Kemudian dia melihat puncak dengan sudut elevasi 45. Berarti ini sudut elevasinya. Berarti dari sini ke sana besar sudutnya 45 derajat. Pertanyaannya, tinggi tiang bendera itu adalah berarti di sini X-nya. X-nya berapa? Lah, kemudian baru kita cari tingginya. Berarti di sini nilai X-nya ini ya. Berarti kita bisa menggunakan aturan tangan. Jadi di sini kita punya tangan 45 itu sama dengan X per ini. Misalkan di sini Y. Berarti di sini X per Y. Sehingga nilai tangan 45 itu 1, nilai X-nya itu belum tahu, dan Y-nya diketahui 12. Berarti nilai X-nya sama dengan 12. Yang ditanyakan adalah tinggi tiang. Berarti tinggi tiang itu jarak dari sini ke situ. Sehingga tinggi tiangnya sama dengan 12 ditambah 1,55 cm. Berarti ini 1,55 meter ya. Berarti dapatnya 13,55 meter. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi C. Soal nomor 16, diketahui kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Jadi di sini diketahui kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Kemudian diketahui ya A, B, C, D, E, F, G, H. Panjang rusuknya 6. Titik K adalah tengah-tengahnya CG, berarti K itu di sini. Kemudian jarak titik D ke HK, berarti HK itu ini, D itu ini. Berarti jaraknya di sini. Nanti kita ambil segitiga, sehingga jarak D ke HK adalah ini. Kita tarik yang tegak lurus terhadap ini. Berarti kita ambil segitiga HKB di sini. Ini B, ini K, ini H. Berarti jaraknya itu ke sini yang tegak lurus. Nah, padahal kita tahu tadi rusuknya 6, sedangkan BH itu adalah diagonal ruangnya. Berarti panjangnya A akar 3. Berarti di sini diketahui 6 akar 3. Kemudian HK dan HB panjangnya sama. HK sama dengan HB, yaitu akar BC kuadrat ditambah CK kuadrat. Berarti di sini akar BC berarti 6 kuadrat ditambah CK 3 kuadrat sama dengan akar 36 ditambah 9 diperoleh akar 45 atau 3 akar 5. Berarti di sini 3 akar 5, di sini juga sama 3 akar 5. Karena ini adalah segitiganya sama kaki, otomatis kalau kita tarik dari ini, dari K ke sini, mesti dia tepat di tengah-tengahnya. Jadi dengan membandingkan luasnya, berarti kita bisa tulis setengah, alasnya kita ambil HB kali ini KK aksen gitu. Berarti di sini KK aksen sama dengan setengah, alasnya itu HK, tingginya yang kita cari X. Sehingga
kita masukkan nilainya sini. HB itu panjangnya 6 akar 3. KK aksen. KK aksen dicari dulu. KK aksen berarti akar 3 akar 5 kuadrat dikurangi separohnya. 3 akar 3 kuadrat sama dengan akar 45 dikurangi 9 kali 3, 27. Berarti di sini diperoleh 15 dikurangi 7, 8, 3, berarti akar 18. Akar 18 itu 3 akar 2. Di sini berarti 3 akar 2. Ini ya, setengahnya ini dicoret dulu. HK-nya itu 3 akar 5 dikali X. Sehingga kita peroleh ini 6 akar 6 dibagi akar 5. Itu nilai X-nya. Sehingga nilai X sama dengan, kita rasionalkan, berarti ini 6 akar 6 per akar 5 kali akar 5 per akar 5. Jadi diperoleh 6 per 5 akar 30. Jadi jawaban yang tepat opsinya adalah D. Soal nomor 17. Diketahui ini garis Y sama dengan MX plus K menyinggung lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat min 10X plus 6Y plus 24 sama dengan 0 di titik 8, min 4. Maka nilai M plus K-nya adalah, jadi yang kita cari sebenarnya adalah persamaan garis singgungnya. Berarti kita gunakan rumus X1X ditambah Y1Y ditambah A per 2 X plus X1 ditambah B per 2 Y plus Y1 plus C sama dengan 0. Jadi ini adalah X1, Y1 nya, kemudian di sini adalah A-nya dan ini adalah B-nya. Lalu tinggal dimasukkan ke sini, berarti nilainya menjadi 8X ditambah min 4Y, berarti ini min 5 X plus 8 ditambah 6 per 2 3 Y plus Y1, berarti ini min 4 ditambah 24 sama dengan 0, sehingga diperoleh 8X min 4Y min 5X min 40 ditambah 3Y min 12 plus 24 sama dengan 0. 8X min 5X 3X min 4Y plus 3Y, berarti min Y min 40 min 12, berarti min 62 dikurangin 24, berarti diperoleh 28. Berarti di sini minus 28 sama dengan 0. Padahal dalam bentuk Y sama dengan, berarti ini pindahin ke sana, 3X min 28. Sehingga nilai A-nya, nilai M-nya 3 dan nilai K-nya min 28. Sehingga nilai M plus K-nya, M plus K sama dengan 3 dikurangi 28 sama dengan min 25. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi B. Soal nomor 18. Titik A, X, Y direfleksikan terhadap garis X sama dengan min 3, dilanjutkan refleksi terhadap garis Y sama dengan 5, diperoleh bayangan akhir A double aksen yaitu X double aksen, Y double aksen. Transformasi tunggal yang memetakan titik A, X, Y menjadi A double aksen X double aksen, Y double aksen yang bersesuaian dengan, jadi di sini titik A-nya kita refleksikan terhadap X sama dengan min 3, kemudian dilanjutkan terhadap garis Y sama dengan 5. Jadi di sini untuk X sama dengan min 3
dan garis Y sama dengan 5 itu adalah dua garis yang saling tegak lurus. Berarti di sini X sama dengan min 3 dan Y sama dengan min 5 itu adalah dua garis yang saling tegak lurus. Nah, karena dia saling tegak lurus, maka akan menghasilkan suatu transformasi di mana nanti pusat transformasinya itu adalah perpotongan antara garis ini dan itu. Jadi nanti ini jadi pusatnya menjadi min 3,5, lalu karena dia tegak lurus, maka dia akan menjadi rotasi di mana perputarannya sebesar 180 derajat. Jadi jawaban yang benar adalah opsi D. Soal nomor 19. Diketahui data terurut 2x, 2x plus 1, 4x min 2, 3x plus 1, 5x min 2. Jika nilai tengah data adalah 6, maka varians data adalah, jadi di sini datanya ada 1, 2, 3, 4, 5. Karena datanya ganjil, maka nilai tengahnya itu data ketiga. Jadi di sini diketahui nilai tengahnya 6. Berarti kita punya 4x min 2 sama dengan 6. Berarti 4x-nya sama dengan 8. Maka nilai x-nya sama dengan 2. Nah, untuk x sama dengan 2 kita substitusikan ke sini, maka diperoleh datanya menjadi 4. 2 kali 2, 4 tambah 1, 5. Kemudian ini 6. Kemudian 3 kali 2, 6 tambah 1, 7. 5 kali 2, 10, 10 dikurangi 2, 8. Nah, yang ditanyakan adalah varians datanya. Berarti S kuadrat. S kuadrat sama dengan sigma XI min X bar kuadrat dibagi N atau 1/N sigma XI min X bar kuadrat. Sehingga kita cari dulu nilai rata-ratanya X barnya sama dengan 4 tambah 5 tambah 6 tambah 7 tambah 8 dibagi banyaknya data ada 5. Sehingga di sini 9, 15, 15, 30 dibagi 5 diperoleh nilainya 6. Sehingga S kuadrat sama dengan 1/5 kali XI min X bar, berarti 4 dikurangi 6 kuadrat ditambah 5 dikurangi 6 kuadrat ditambah 6 min 6 kuadrat ditambah 7 min 6 kuadrat ditambah 8 min 6 kuadrat. Sehingga menjadi 4 dikurangi 6, 2 kuadrat, 4 tambah 1 tambah 0, 1 ditambah 4. Berarti di sini 1/5, 5, berarti ini 10. Sehingga nilainya sama dengan 2. Jadi jawaban yang benar adalah opsi E. Soal nomor 20. Pada suatu penerimaan pegawai, seorang pelamar wajib mengerjakan 6 di antara 14 soal. Tetapi soal nomor 1 sampai dengan 3 harus dikerjakan. Maka banyaknya pilihan soal yang dapat dilakukan adalah, jadi di sini tadi ada 14 soal, tapi soal nomor 1 sampai 3 wajib dikerjakan. Berarti yang tadi harus mengerjakan 6 udah wajib 3. Berarti tinggal 3 pilihan. Tinggal 3 pilihan. Dari berapa pilihan? Berarti kan 1 sampai 3 udah. Berarti tinggal nomor 4 sampai nomor 14. Berarti di sini 3 pilihan dari 14 dikurangi 3. Berarti di sini ada 11 soal. Berarti cara pemilihannya kombinasi 11 diambil 3, yaitu 11 faktorial 11 min 3 faktorial dikali 3 faktorial. 11 faktorial per 8 faktorial 3 faktorial. Berarti di sini 11, 10, 9, 8 faktorial. 8 faktorial 3 kali 2 kali 1. Coret, coret. Ini sama ini dapat 3.
ini sama ini dapat 5. Berarti 11 kali 15 diperoleh nilai 165. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi D.